Okay, so aku dah tahu dah apa mistake aku. Okay, next. Nak tengok ni pula. Ni rasanya macam penting. Hari ini kita bakalan bahas soal jungler. Jadi buat kalian para player jungler atau player-player yang mau belajar jadi jungler, ini bakalan jadi konten yang penting banget buat kalian. So, kita mulai. Let's go. Nah, siapa nih di sini yang bilang kalau jadi jungler itu harus belajar rotasi dulu? Kalau kalian mikirnya kayak begitu, ya sebenarnya nggak salah, tapi juga belum sepenuhnya tepat. Nah lo, ya karena sebelum kita belajar rotasi dari jungler, ada hal yang lebih penting dan wajib kalian perhatiin dulu, yaitu jenis hero yang kalian pakai. Hero yang kalian pakai itu hero yang harus agresif di awal pertandingan, alias hero early game, atau hero-hero yang harus nunggu sampai itemnya jadi semua baru diajak buat barbar nih. Ya, bukan XP laner doang cuy yang ada hero early sama hero late game, tapi jungler pun harus merhatiin hal ini. Salah satu contoh yang paling sering kejadian itu tuh biasanya muncul dari user-user Lancelot. OP kah hero ini? Iya, OP cuy. Tapi Lancelot ini tuh baru bisa disebut OP kalau player Lancelot itu bisa manfaatin kelebihan hero yang satu ini dengan baik. Kelebihan dari Lancelot yang paling menonjol itu ada di damage early game dari skill 2-nya, karena kalau skill ini berhasil dilancarin ke musuh dan musuh tepat ada di tengah-tengah dari skill ini, si musuh itu bakalan kehilangan banyak banget HP. Dan ini tuh kelebihan dari Lancelot yang wajib banget dimanfaatin dengan baik. Ya, user Lancelot yang benar itu harus bisa manfaatin damage early game yang gede ini dan berusaha untuk dapetin kill sebanyak-banyaknya sejak game baru dimulai. Tujuannya apa? Untuk dapetin efek snowball. Ya, jadi Lancelot itu harus manfaatin damage early game yang gede ini dan berusaha untuk dapetin kill sebanyak-banyaknya sejak game baru dimulai. Tujuannya apa? Untuk dapetin efek snowball. Ya, jadi Lancelot itu harus aktif keliling-keliling sejak game itu baru dimulai. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi, sebagian user Lancelot yang nggak peduli sama potensi hero ini ya cuek aja. Main aja di hutan sampai itemnya jadi baru war. Dan justru ini tuh hal yang merugikan buat Lancelot. Karena damage dari Lancelot waktu itemnya udah jadi berhadapan dengan lawan yang defense-nya udah jadi, itu tuh nggak akan sebanding. Ya, hero yang tajam di awal game itu punya kelemahan di late game. Dan user Lancelot yang megang konsep tunggu late game bos. Sekejap. Aku nak tahu apa itu snowball. Dalam Mobile Legends, snowball merujuk pada efek bola salju di mana satu hero atau tim mendapatkan keunggulan gold level objektif pada awal permainan, dan keunggulan itu terus membesar menjadikannya semakin kuat dan sulit dihentikan oleh lawan. Oh, faham. Sehingga permainan menjadi lebih cepat berakhir. So itu adalah efek snowball. Tapi kenapa ni? Ini terjadi ketika hero yang unggul dapat terus menerus. Ini terjadi ketika hero yang unggul dapat terus menerus membunuh musuh, menghancurkan turret atau menguasai turtle. So maksudnya adalah pada awal permainan satu hero atau tim mendapatkan keunggulan gold level dan objektif pada awal permainan. Maknanya dah awal-awal tu dia dah dapat lah jago tu, dan keunggulan tu dia akan terus makin lama makin besar, menjadikan game tu lagi cepat lah nak menang. Okay, faham? So itu adalah snowball. Apa ciri-ciri dia? Hero yang biasa snowball seperti Link, Roger yang jika unggul satu item bisa sangat mematikan. Dominasi memanfaatkan momen awal permainan untuk sulit dikejar, lawan kesulitan mengejar ketertinggalan gold, susah nak kejar dia. Mempercepat akhir permainan, dia melakukan snowball sehingga dia bisa mengakhiri permainan dengan cepat.
Cara melakukannya, ganking dan kill musuh. Membunuh musuh, memberikan gold dan EXP. Ambil total dan objektif penting untuk keuntungan tim. Okay. Hancurkan turret, memberikan gold dan membukanya. Dominasi laning, XP gold ni, menghancurkan musuh. Okay. So itu cara nak lakukannya, ganking kill musuh. So snowball tu maksudnya di awal-awal tu kita dah dapat keuntungan dah dekat situ. Daripada keuntungan tu makin lama makin grow lah. Okay, faham? Tunggu late game bos, itu tentunya bakalan malah jadi beban nanti. Beda halnya sama hero late game yang dijadiin jungler. Tentu mereka itu harus farming dulu sampai tua baru ikut war. Jadi kedua jenis hero ini tuh bener-bener beda banget. Dan bakal ada pertanyaan, terus cara tahu ini hero early game atau late game tuh gimana dong? Hero early game itu rata-rata damage-nya sakit kalau damage dari skill-skillnya itu bisa on point. Contohnya Lancelot dengan skill 2-nya tadi, Ranger dengan skill Darter Door-nya, Herald dari skill 2-nya yang bikin defense musuh bocor, plus ditambah tusukan ultinya yang sakit banget, dan hero-hero tipe skill lainnya. Ya, jadi simpelnya hero-hero early game biasanya ngandelin damage dari skill daripada basic attack. Tapi nggak semua hero yang ngandelin skill itu termasuk hero early game ya. Contohnya kayak Emon yang butuh jadi beberapa item dulu, so ini kalian harus ngecek sendiri. Atau yang lebih simpel itu hero-hero yang ngandelin basic attack kayak Roger, Yi Sun Shin, dan hero-hero tipe basic attack lainnya juga biasanya termasuk hero late game. Karena sebelum itemnya jadi, serangan utama mereka yaitu basic attack bakalan nggak terlalu berasa. Nah, selain hero late game yang makin late game damage makin sakit, ada juga hero late game yang semakin dibawa match panjang, mereka itu bakalan makin susah buat dibunuh. Contohnya hero-hero yang build-nya itu item tank, kayak Karina tank, Balmond tank, Pakmito tank, Baxia, dan lain-lain guys. Jadi di sini mereka juga benar-benar ngambilin item. Sebelum itemnya jadi, mereka bakalan lebih empuk, tapi pas udah dibawa sampai late game, mereka bakalan alot banget guys. Terus yang terakhir tentunya hero yang ngumpulin stack juga termasuk hero late game. Kalian tahu lah ya. Nah, dari paham sama kedua alot apa pula? Lagi bisa dulu. Merujuk kepada perlawanan atau pertarungan yang sengit. Suka dan berlarutan lama. Ia menggambarkan situasi di mana kedua suka seimbang. Suka untuk menembus pertahanan lawan. Oh, faham. Atau permainan berlanjutan ke late game tanpa kelebihan. Kedua suka ditewaskan. Maksudnya dia masih dalam keadaan bergaduh lagi tu. Macam tak ada, macam mana musuh dengan tim sendiri dengan tim musuh tu sama-sama kuat, belum ada yang satu yang kalah pun. Ada satu. Okey, permainan lama ya. Okey, perlawanan berlawatan melebihi 20 kerana suka untuk melakukan push ke biasanya. Ya, okey. Rasa benda ni pernah terjadi. Susah mati, hero lawan terlalu tebal, pandai mengelak menyebabkan tim fight mengalami masalah. Perlawanan yang giat susah nak menang dan memerlukan masa. Ya, okey, faham. Memang terjadi sebenarnya. Terjadi dekat match aku ada tengok juga. Terlalu lama kan tak dapat support. Jadi salah seorang daripadanya kena tolong lah untuk supaya dia boleh lah press turret tu. Okay, so a lot tu maksudnya permainan tu dia berlangsung panjang lah. Dia macam agak lama lah. Susah nak menang, lambat. Okay, so tu adalah faham.
late game, kalian tahu lah ya. Semakin Nah, late, dari paham semakin sama alot. kedua jenis karakteristik jungler ini, baru deh kita sebagai jungler itu bisa nentuin pola permainan yang mau kita ambil. Biar lebih jelas, sekarang kita bahas beberapa rotasi yang biasa dipakai yuk. Tapi sebelum kita lanjutin pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya, bisa langsung aja gas ke CS:GO Store, karena CS:GO Store dijamin aman, murah, dan pastinya terpercaya. Ingat, beli diamond jangan asal murah, tapi harus dijamin aman juga guys. Oke, ya, buat rotasi jadi jungler, kita bakalan mulai dari fase super early game-nya dulu. Buat fase early game ini, objektif pertama tentunya ada di buff orange sama buff ungu. Kapan kalian harus ambil buff ungu duluan, dan kapan kalian harus ambil buff orange duluan? Ayo. Ya, buff ungu biasanya jadi buff penting buat hero-hero yang main pakai energi banget. Contohnya Fanny atau Link. Hidup kedua hero ini tuh bergantung banget sama buff ungu, karena buff ini bakalan bikin cooldown skill mereka jadi lebih cepat, plus bikin energi mereka waktu nge-spam skill kabel atau lompat dari dinding satu ke dinding lain itu jadi lebih hemat. Jadi tentunya buat kedua hero ini, buff ungu bakalan lebih penting buat diambil duluan. Ini jadi objektif pertama. Nah, selain kedua hero ini, sebenarnya nggak harus ngambil buff ungu duluan juga nggak jadi masalah. Ya, boleh juga buat ngambil buff orange dulu. Nah, pertimbangan buat ngambil buff mana yang lebih dulu itu dilihat dari mana. Yang paling simpel biasanya dijadiin patokan jungler itu sih ada di posisi Lito Wanderer itu ada di mana. Kalau Lito ada di sungai sebelah buff orange, berarti mulai dari buff orange dulu. Tapi kalau Lito ada di area sungai deket sama buff ungu, berarti kita mulai dengan bunuh buff ungu duluan. Tujuannya karena target kita selanjutnya adalah Lito, terus ke arah buff yang belum kita ambil. Iya, aku udah nah, buat, ini tuh biasanya lebih gue rekomendasiin buat kalian yang main hero jungler tipe late game. Yang kedua, kita lihat dari posisi gold lane kita ada di mana. Nah, ini lebih efektif buat hero early game yang damage dari level 1 atau level 2 aja udah cukup sakit guys. Kondisi pertama, kalau gold laner ada di bawah. Di kondisi ini kalian bisa ambil orange buff duluan. Setelah ambil orange buff, tentu pastinya kita di level 2 dong. Nah, habis dari sini kita nggak bakalan jalan ke Lito atau ke arah buff ungu. Tapi kita harus udah cukup sakit guys. Nah, ini tuh biasanya lebih gue dekat sama buff ungu, berarti kita mulai dengan bunuh buff ungu duluan. Tujuannya karena target kita selanjutnya adalah Lito, terus ke arah buff yang belum kita ambil. Nah, pola ini tuh biasanya lebih gue rekomendasiin buat kalian yang main hero jungler tipe late game. Yang kedua, kita lihat dari posisi gold lane kita ada di mana. Nah, ini lebih efektif buat hero early game yang damage dari level 1 atau level 2 aja udah cukup sakit guys. Kondisi pertama, kalau gold laner ada di bawah. Di kondisi ini kalian bisa ambil orange buff duluan. Setelah ambil orange buff, tentu pastinya kita di level 2 dong. Nah, habis dari sini kita nggak bakalan jalan ke Lito atau ke arah buff ungu. Tapi kita harus buru-buru jalan ke arah gold lane yang tentunya diisi sama hero paling gampang di pick off di early game. Ngumpet di rumput yang ada di sebelah sini dengan tujuan untuk nunggu waktu yang tepat supaya bisa nyergap MM lawan. Rotasi ini bakalan efektif kalau gold laner kita mainnya nggak tidur ya. Jadi gold laner di sini punya peran yang cukup penting buat narik gold laner lawan ke posisi yang enak buat diserang sama kita. Kondisi kedua tentunya kondisi di mana gold laner ada di atas. Di kondisi gold laner ada di atas, target pertama kita itu ada di buff ungu. Terus habis ngambil buff ungu, target kedua kita adalah buff orange punya tim lawan. Syaratnya kita itu harus punya roamer yang mau ngikutin dan nemenin kita buat ngambil orange buff lawan, karena nggak akan aman kalau dilakuin sendirian. Nah, ungu, terus habis ngambil buff ungu, target kedua kita adalah buff orange punya tim lawan. Syaratnya kita itu harus punya roamer yang mau ngikutin dan nemenin kita buat ngambil orange buff lawan, karena nggak akan aman kalau dilakuin sendirian. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ngelakuin hal yang sama dengan ngambil buff terus ngumpet di semak-semak dan ngegeng gold laner lawan? Karena posisi semak-semak di jalur atas itu ada di sisi tim lawan. Jadi agak sedikit beresiko gengin kita nggak dapat hasil sesuai harapan. Plus karena jalur atas ini lagi diisi sama gold laner, kemungkinan gold laner berbantu waktu kita itu ketahuan lagi nyuri buff orange lawan itu bakalan kecil banget, karena early gamenya MM itu pastinya agak lebih pasif. Tapi kalau di atas XP lane ceritanya bakalan beda dan bakalan lebih beresiko, karena XP laner bakalan lebih agresif untuk ngebantuin jungler mereka waktu kita itu lagi nyuri guys, agak lebih pasif. Tapi kalau di atas XP lane ini lagi diisi sama gold laner, kemungkinan gold laner berbantu waktu kita itu ketahuan lagi nyuri buff orange lawan itu bakalan kecil banget, karena early gamenya MM itu pastinya agak lebih pasif. Tapi kalau di atas XP lane ceritanya bakalan beda dan bakalan lebih beresiko, karena XP laner bakalan lebih agresif untuk ngebantuin jungler mereka waktu kita itu lagi nyuri guys. Itu pun juga nggak ngejamin banget ya. Ya namanya juga public kan. Nah, itu tuh ketiga pola rotasi yang paling umum dilakuin sama jungler. Nah, kalau udah fase super awal ini selesai, berarti kita lanjut ke fase selanjutnya. Kita bahas dari hero early game dulu yang damage gede guys. Buat hero early game, fokus alias objektif utama dari para jungler itu adalah
kill. Ya, ini tuh hal yang wajib banget. Kalian yang main hero-hero early game itu harus bisa dapetin kill sebanyak-banyaknya dan ngumpulin poin sebanyak-banyaknya buat tim kalian sejak game baru dimulai. Jadi rotasi setelah serangkaian ngebuff yang tadi gue bahas, itu tuh harus langsung lari ke arah set manapun yang kelihatan punya potensi buat dibunuh. Pertama tentunya gold lane yang punya defense paling tipis. Ingat, fokusnya kill. Jadi rotasi harus benar-benar efektif. Usahain dapetin kill, dan kalau rotasi kalian nggak hasilin kill, minimal kalian pulang dengan dapetin gold buff. Plus kalau memang bisa, jungle lawan yang deket buff juga harus kalian ambil. Jalur atas berarti yang di sini, jalur bawah berarti yang di sebelah sini. Udah, habis itu tinggal aja lari lagi ke mid lane. Kalian nggak tadi gue bahas, itu tuh harus langsung lari ke arah set, harus bisa dapetin kill sebanyak-banyaknya dan ngumpulin poin sebanyak-banyaknya buat tim kalian sejak game baru dimulai. Jadi rotasi setelah serangkaian ngebuff yang tadi gue bahas, itu tuh harus langsung lari ke arah set manapun yang kelihatan punya potensi buat dibunuh. Pertama tentunya gold lane yang punya defense paling tipis. Ingat, fokusnya kill. Jadi rotasi harus benar-benar efektif. Usahain dapetin kill, dan kalau rotasi kalian nggak hasilin kill, minimal kalian pulang dengan dapetin gold buff. Plus kalau memang bisa, jungle lawan yang deket buff juga harus kalian ambil. Jalur atas berarti yang di sini, jalur bawah berarti yang di sebelah sini. Udah, habis itu tinggal aja lari lagi ke mid lane. Usahain buat dapetin mid bisa dengan ngegeng dari semak-semak sini, dan rotasi kalian itu bisa ngarah dulu ngegeng ke arah XP laner sambil nungguin turtle itu muncul, dengan keuntungan ngurangin satu pengganggu yang mungkin rese pas kita lagi turtle, sama nambah satu tenaga dari XP laner kita karena lawannya udah berhasil ditumbangin. Gabut dong, otomatis bisa ngebantu banget. Itu ya, ni turtle punya lane ni. Milot. Okey. So kalau dia gold lane-nya di sini, kita kena bunuh. Sekejap, macam mana tadi? Aku lupa. nah, Dekat sini tadi mana? ambil orange buff duluan. Setelah ambil orange buff, tentu pastinya kita di level 2 dong. Nah, habis dari sini, kita nggak bakalan jalan ke Lito atau ke arah buff ungu. Tapi kita harus buru-buru jalan ke arah gold lane yang tentunya diisi sama hero paling gampang di pick off di early game. Ngumpet di rumput yang ada di sebelah sini dengan tujuan untuk nunggu waktu yang tepat supaya bisa nyergap MM lawan. Rotasi ini bakalan efektif kalau gold laner kita mainnya nggak tidur ya. Jadi gold laner di sini punya peran yang cukup penting buat narik gold laner lawan ke posisi yang enak buat diserang sama kita. Kondisi kedua tentunya kondisi di mana gold laner ada di atas. Di kondisi gold laner ada di atas, target pertama kita itu ada di buff ungu. Terus habis ngambil buff ungu, target kedua kita adalah buff orange punya tim lawan. Syaratnya kita itu harus punya roamer yang mau ngikutin dan nemenin kita buat ngambil orange buff lawan, karena nggak akan aman kalau dilakuin sendirian. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ngelakuin hal yang sama dengan ngambil buff terus ngumpet di semak-semak dan ngegeng gold laner lawan? Karena posisi semak-semak di jalur atas itu ada di sisi tim lawan. Jadi agak sedikit beresiko gengking kita nggak dapat hasil sesuai harapan. Plus karena jalur atas ini lagi diisi sama gold laner, kemungkinan gold laner buat bantu waktu kita itu ketahuan lagi nyuri buff orange lawan itu bakalan kecil banget, karena early gamenya MM itu pastinya agak lebih pasif. Tapi kalau di atas XP lane ceritanya bakalan beda dan bakalan lebih beresiko, karena XP laner bakalan lebih agresif untuk ngebantuin jungler mereka waktu kita itu lagi nyuri guys. Itu pun juga nggak ngejamin banget ya. Ya namanya juga public kan. Nah itu tuh ketiga pola rotasi yang paling umum dilakuin sama jungler. Nah kalau udah fase super awal ini selesai, berarti kita lanjut ke fase selanjutnya. Kita bahas dari hero early game dulu yang damage-nya gede guys. Buat hero early game, fokus alias objektif utama dari para jungler itu adalah kill. Ya ini tuh hal yang wajib banget. Kalian yang main hero-hero early game itu harus bisa dapetin kill sebanyak-banyaknya dan ngumpulin poin sebanyak-banyaknya buat tim kalian sejak game baru dimulai. Jadi rotasi setelah serangkaian ngebuff yang tadi gue bahas, itu tuh harus langsung lari ke arah set manapun yang kelihatan punya potensi buat dibunuh. Pertama tentunya gold lane yang punya defense paling tipis. Ingat, fokusnya kill. Jadi rotasi harus benar-benar efektif. Usahain dapetin kill, dan kalau rotasi kalian nggak hasilin kill, minimal kalian pulang dengan dapetin gold buff. Plus kalau memang bisa, jungle lawan yang deket buff juga harus kalian ambil. Jalur atas berarti yang di sini, jalur bawah berarti yang di sebelah sini. Udah, habis itu tinggal aja lari lagi ke mid lane. Usahain buat dapetin mid bisa dengan ngegeng dari semak-semak sini, dan rotasi kalian itu bisa ngarah dulu ngegeng ke arah XP laner sambil nungguin turtle itu muncul, dengan keuntungan ngurangin satu pengganggu yang mungkin rese pas kita lagi turtle, sama nambah satu tenaga dari XP laner kita karena lawannya udah berhasil ditumbangin. Gabut dong, otomatis bisa ngebantu banget. Itu juga kalau XP laner kita peka. Tapi iya, jangan lupa turtle itu salah satu objektif yang penting dan harus diamanin sebisa mungkin guys. Jadi ini tuh harus masuk dalam perhitungan rotasi kalian.
Kecuali di saat lawan lagi turtle, kalian itu bisa dapetin kill di jalur lain, itu tuh nggak jadi masalah. Jadi bukan berarti turtle harus selalu jadi prioritas. Tapi kalau musuh dapetin turtle sedangkan kalian nggak dapetin apa-apa, ya hitungannya bakalan rugi banget guys. Intinya perhitungan tukar-menukar antara objektif itu harus kalian perhatiin bener-bener. Kalau nggak bisa dapetin yang satu, ya berarti usahain dapetin objektif yang lain. Entah itu ngekill atau kalau bisa dapetin turret juga nggak jadi masalah. Dan ingat, jungler tipe early game itu semakin late game bakalan semakin tumpul. Jadi selain usahain buat dapetin kill sebanyak-banyaknya sejak game baru dimulai, jangan lupa buat push secepat mungkin selama kalian udah berhasil dapetin kill. Supaya kalian itu nggak sampai kalah alias kena comeback gara-gara game udah berjalan terlalu panjang. Pokoknya harus ngebut guys. Sedangkan buat hero-hero tipe late game, cara mainnya itu agak lebih beda. Hero-hero tipe late game itu early gamenya bakalan tumpul. Jadi objektif utamanya tentunya jungle sama turtle pastinya. Pokoknya jungle, turtle, dan jungle lagi guys. Tapi yang kadang-kadang suka disalahartiin itu user-user hero late game sebagai jungler itu di early gamenya benar-benar fokus sama jungle aja. Dan ini tuh jadi kesalahan yang fatal banget. Harusnya walaupun jungler kalian itu hero late game, usahain sebisa mungkin selama kalian itu dalam proses hutan, kalian kan bakalan pindah dari satu titik ke titik lainnya kan. Nah selama perpindahan ini, setiap ada di deket lane, jangan cuek. Kalian bisa keluar buat nyolek hero lawan yang ada di lane, mungkin syukur-syukur dapetin kill atau assist bakalan ngasih gold tambahan. Jadi ini nggak ada ruginya. So, simpelnya rotasinya begini. Kalau main ke bawah, habis ngambil monster di sini tuh bisa nyenggol ke lane, terus ngambil gold buff. Pas di tengah bisa nunggu di semak-semak di sini, terus pas ada kesempatan bisa nyoba buat nyerang mid laner lawan, dan di jalur atas juga sama. Mainnya sedikit ngasih serangan buat side laner lawan yang ada di jalurnya. Bedanya kalau hero early game bener-bener fokus buat dapetin kill, hero late game ini tuh ya iseng aja selagi jalan. Hitung-hitung bantu side lane buat nggak ke press sama lawan dan bikin lawan jadi nggak tenang selama pertandingan. So, selama ngumpulin gold dan item, kalian masih bisa berperan buat teman satu tim guys. Ya, gitu aja. Perasaan udah panjang banget nih pembahasan gue soal jungler ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bikin kalian jadi jungler yang makin kece. Jangan lupa buat cek juga pembahasan gue soal lane-lane lain yang udah ada di channel ini pastinya. So, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Jap. Okay, aku try lain. Kalau masih gagal lagi, maybe kena lebih banyak lagi research. Okay, jom kita try.